Saya dulu tahun 64, 65 demi Allah gajinya sudah 6.700.000. Itu 64, 65 Pak. Kiai Haji Rahmat Hidayat Syarifuddin ketika masih jadi pendeta itu 2 miliar lebih. Sekolah tinggi teologi di Beijing. Kuliah di STT yang STT-nya itu belum berdiri. Bisa dibayangkan. Shalom sahabat Lentera Injil dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya berkat Tuhan dan damai sejahtera ilahi turun atas kehidupan saudara. Di tengah-tengah situasi yang banyak hoak, banyak kebohongan, banyak provokasi ini, saya berdoa kiranya iman saudara tetap terjaga. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah mengupas 2 kebohongan dari Kiai Haji Rahmat Hidayat Syarifuddin yang dulunya mengaku mantan pendeta dengan nama Matius. Kebohongan di video yang sebelumnya adalah kebohongan tentang doktor teologinya, di mana dia mengaku doktor teologi tapi hanya 6 bulan. Ya. Lalu dia mengaku bahwa guru besarnya atau profesor yang mengajarnya di Amerika itu adalah George Soros. Padahal George Soros itu dianggap ateis oleh gereja-gereja di Amerika. Bahkan dia mendanai kegiatan-kegiatan yang melawan gereja-gereja di Amerika. Bagaimana mungkin orang ateis bisa menjadi guru besar di sekolah teologi, program doktoral di Amerika? Nah, ini mustahil sekali. Ini kebohongan yang luar biasa yang sudah saya ungkapkan. Nah, sekarang saya mau mengungkapkan mengenai kebohongannya mengenai gajinya dan kuliah S1-nya di STT. Mari kita dengarkan pengakuan dia mengenai gajinya. Saya dulu tahun 64, 65 demi Allah gajinya sudah 6.700.000. Itu 64, 65 Pak. Demi Allah gajinya sudah 6.700.000. Ini gaji yang sangat fantastis sekali. Karena Presiden Soekarno saja pada tahun 60-an gajinya hanya Rp20.000. Lalu presiden penggantinya itu Bapak Soeharto tahun 1973 gajinya Rp75.000. Maka ini gaji Rp6.700.000 untuk gaji seorang pendeta junior. Ini sangat fantastis sekali dan mengada-ada. Mari kita lihat situs yang menampilkan gaji dari para presiden kita ini. Dari situs newsdetik.com dikatakan bahwa gaji Presiden Soekarno di tahun 1945 sekitar Rp1.000 dan di periode 1960-an gajinya naik menjadi Rp20.000. Ini gaji seorang presiden. Pada zaman itu Rp20.000 itu sudah termasuknya banyak. Nah, bisa dibayangkan di tahun itu seorang pendeta junior yang belum punya pengaruh apa-apa, bukan ketua sinode, tetapi gajinya Rp6.700.000. Sangat fantastis sekali. Mari kita lihat juga Presiden Soeharto di sini. Berdasarkan sumber soeharto.co dikatakan gaji pokok Presiden RI sebulan ditetapkan Rp75.000 dan Wakil Presiden Rp50.000 menurut Antara yang mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1973. Jadi gaji pokok Presiden Soeharto saja itu Rp75.000. Angka segitu untuk zaman 1973 itu termasuk sudah banyak. Maka gaji tahun 64 itu Rp6.700.000 itu sangat mengada-ada. Tetapi secara logika saja itu tidak mungkin. Nah, mari kita lihat betapa besarnya angka Rp6.700.000 itu untuk gaji seorang pendeta junior. Berdasarkan nilai tukar rupiah, $1 pada tahun 60-an ya sampai 65 terjadi krisis ekonomi tahun 65, nilai tukar dolar itu $1 dihargai Rp45. Jadi
Kalau 6.700.000 rupiah dikurskan dolar menjadi kira-kira 148.889 dolar. Angka yang fantastis. 148.889 dolar. Untuk melihat betapa fantastisnya gaji ini, mari kita bandingkan dengan gaji Presiden Amerika di tahun yang sama. Nah, berdasarkan sumber Presiden USA.net, gaji Presiden Amerika antara tahun 49 sampai 68 adalah 100.000 dolar. Jadi inilah gajinya Presiden John F. Kennedy, gajinya Presiden Truman, 100.000 dolar per tahun. Perhatikan saudara, ini bukan per bulan. Gaji pokok Presiden Amerika tahun 6465 itu per tahun 100.000 dolar. Bisa dibayangkan gaji seorang pendeta junior di Indonesia, gaji sebulannya setengah kali lipat lebih besar dari gaji Presiden Amerika selama 1 tahun. Bisa dibayangkan, Presiden Amerika ketemu pendeta-pendeta di Indonesia itu mungkin tertunduk malu. Aduh, gajiku nggak seberapa dibandingkan pendeta-pendeta junior di Indonesia, apalagi pendeta-pendeta senior. Waduh, ini kebohongan yang sangat tidak masuk akal ya saudara, sangat tidak masuk akal. Gaji sebesar itu. Lalu bagaimana kalau 6.700.000 ini dikurskan pada zaman sekarang? Anggaplah zaman sekarang itu 1 dolar sama dengan 14.000. Maka gaji per bulan dalam kurs sekarang, Kiai Haji Rahmat Hidayat Syarifuddin ketika masih jadi pendeta itu 2 miliar lebih per bulan. Jadi kalau setahun itu 24 miliar. Dan menariknya, ketika di tahun 1988, itu dia diutus ke Jakarta untuk melakukan Islamisasi ke sana katanya. Untuk menghancurkan umat Islam di Jakarta. Antara tahun 64 sampai dengan tahun 88 itu jaraknya 24 tahun. Jadi pada waktu dia diutus ke Jakarta itu gajinya itu, harta kekayaannya itu mencapai 500 miliar lebih, itu untuk gajinya saja, belum tunjangan-tunjangannya yang lain. Ini dengan asumsi gajinya statis tidak naik, padahal biasanya per tahun kan naik. Dengan gaji statis itu hartanya 500 miliar. Ya mungkin yang kenaikannya itu dianggaplah untuk kebutuhan sehari-hari, ya mungkin sudah mencapai 7 juta ya selama 24 tahun, bisa jadi meningkat jadi 7 juta ya per bulannya. Saya anggap tetap statis saja. Ya karena ada biaya hidupnya. Nah, anehnya dengan harta yang begitu melimpah bersama dengan 14 teman-temannya, yang tentu saja teman-teman juga gajinya fantastis. Ada Cornelius, ada Johan itu, diutus ke Jakarta, kok tinggalnya di kontrakan? Kontrakan seorang guru agama. Apa mungkin? Dibeli saja mampu itu. Inilah saya anggap sebagai kebohongan. Kalau gaji satu orang pendeta junior pada waktu itu sudah 2 miliar, berapa gaji pendeta senior atau ketua sinode? Pendeta sekarang saja, kalau di rata-rata, yang mencapai gaji 6 juta saja itu masih sangat jarang.
itu hanya pendeta-pendeta di kota-kota besar, yang gerejanya besar. Ya, gereja-gereja di kota-kota biasa, yang sudah gereja besar pun, masih sangat jarang yang gajinya itu mencapai 6-7 juta. Ya anggaplah pengakuan dia itu benar karena saya tidak punya bukti, kwitansi yang membuktikannya. Saya hanya menganggap bahwa rasanya tidak masuk akal gaji seorang pendeta junior itu 2 miliar per bulan. Namun dari pengakuannya ini kita tahu bahwa tahun 64-65 dia sudah jadi seorang pendeta. Saya dulu tahun 64-65 demi Allah gajinya sudah 6.700.000. Itu 64-65 Pak. Artinya sebelum tahun 64-65 dia sudah selesai kuliah di 7 negara plus doktornya di Amerika. Jadi sebelum tahun 64-65 dia sudah menyelesaikan kuliahnya di 7 negara itu. Nah, selanjutnya saya mengajak teman-teman semua untuk melihat benarkah dia sekolah di 7 negara itu. Saya hanya memeriksa sekolah dia tempat pertama kali kuliah, yaitu STT di Beijing, China. Yang pertama saya mengambil STT, Sekolah Tinggi Teologi di Beijing. Sekolah Tinggi Teologi di Beijing. Mari kita melihat STT di Beijing, China. Nah, di wikipedia.org ini dijelaskan daftar seminari teologi Protestan di Cina. Di seluruh Cina. Kalau saudara baca semuanya, saudara akan menemukan bahwa di Beijing itu hanya ada 1 sekolah teologi di Beijing. Nah, kalau saudara melihat list ini, saudara cek sendiri, saudara akan menemukan di Beijing itu hanya ada 1 sekolah tinggi teologi, yaitu Yanjing Theological Seminary. Kapan sekolah ini berdiri? Berdasarkan data, Yanjing Theological Seminary berdiri tahun 1986. Jadi tahun 6465 itu belum berdiri. Lalu dia sekolah di mana? Yang lainnya adalah seminari Katolik. Ya, seminari Katolik di Beijing ada National Seminary of Catholic Church in China. Kapan berdirinya? Seminari Katolik di Cina ini berdiri tahun 1983. Jadi, tahun 1964-65 itu belum ada seminari teologi di Beijing. Apakah saudara menangkap pesan yang saya sampaikan ini? Kalau Yanjing Theological Seminary itu baru berdiri tahun 1986, lalu seminari Katolik itu 83, baru berdiri. Tetapi sebelum tahun 64, beliau, Ustadz atau Kiai Haji Rahmat Hidayat Syarifudin itu mengatakan sudah sekolah STT di Beijing. Ini luar biasa. Jadi bisa dikatakan bahwa dia ini kuliah di STT yang STT-nya itu belum berdiri. Bisa dibayangkan. Dia diajar dosen yang dosennya belum ada. STT-nya belum berdiri. Mungkin dia mendapat ijazah yang bahkan ijazah STT-nya pun juga belum ada. Rektornya belum ada. Tapi dia sudah bisa mendapatkan ijazahnya. Maka kalau ijazah doktornya itu sudah jelas doktor palsu, dari sini kita ketahui bahwa STT-nya pun juga STT palsu. Mungkin karena karomah beliau ya sebagai tokoh agama yang bisa menembus waktu, mungkin tingkat kerohanian sudah setingkat wali, mungkin sehingga dia punya karomah yang luar biasa,
bisa menembus waktu. Sehingga walaupun di tahun 64 itu belum ada STT Yanjing di Beijing, tetapi dia bisa menembus waktu untuk kemudian kuliah di sana. Tapi tunggu dulu, bukankah waktu itu dia masih kafir ya? Lalu bagaimana dia bisa kuliah di tempat di mana STT-nya itu belum ada? Lulusnya dari mana? Dosanya siapa? Yang mau wisuda siapa? Lalu para penonton sahabat Lentera Injil ketahui bahwa seminari teologi di Beijing itu teologinya disesuaikan dengan komunis. Teologi yang harus sesuai dengan ajaran pemerintah. Bahkan biasa di gedung mereka itu, ya di tembok-temboknya, di pintu gerbang itu, banyak yang harus ditaruh gambar Mao Zedong, seorang pendiri Partai Komunis. Nah, gereja-gereja biasanya, ya teman-teman mualaf yang mau menipu, yang mau berbohong, yang mau membuat karangan palsu, saya kasih tahu supaya nanti ngarangnya itu tidak salah lagi. Saya kasih tahu bahwa setiap sinode ketika mengutus calon pendetanya untuk kuliah, itu haruslah STT yang ajarannya searas. Artinya orang Protestan tidak mungkin mengutus calon pendetanya kuliah di STT Pentakosta. Orang Pentakosta tidak mungkin mengutus calon pendetanya di STT yang ekumenikal. Apalagi kalau mengutus calon pendetanya di STT yang teologinya teologi komunis. Itu tidak mungkin. Ya, maka tidak mungkin ada sinode yang mengutus calon pendetanya, apalagi calon misionarinya ke STT komunis, di mana ajaran komunis itu melarang misi pemberitaan Injil, melarang mengatakan bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu tidak boleh diajarkan di STT komunis. Mereka hanya boleh mengajarkan moralitas. Nah, maka mustahil ada sinode yang mengutus calon pendetanya untuk belajar sekolah teologi di Beijing. Maka gereja-gereja di Cina yang tidak mau ajaran gerejanya diobok-obok oleh pemerintah, tidak mau mengikuti standar ajaran dari Partai Komunis, mereka memilih gereja bawah tanah. Dengan pendidikan teologinya juga bawah tanah sembunyi-sembunyi. Mereka melakukan pemuritan-pemuritan. Gereja bawah tanah yang tidak resmi dari pemerintah. Itu yang dilakukan karena mereka tidak mau ajaran gereja mengikuti ajaran gereja, ajaran yang harus disesuaikan dengan ajaran komunis. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh mencerahkan kita semua. Kita tahu bahwa banyak umat yang diprovokasi oleh tokoh-tokoh agama sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera di Indonesia, agar makin banyak umat yang tidak mudah dibohongi dan diprovokasi dengan fitnah-fitnah yang bisa menghancurkan negeri ini. Tuhan Yesus memberkati.